Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin wal aqibatu lil muttaqin. Pemirsa Embun Pagi MTA TV yang kami hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Sungguh segala kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali karunia yang bila kita menghitungnya kita tidak akan mampu. Karena bagaimana bisa kita menghitung karunia pemberian dari Allah apabila setiap detak jantung kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap hela nafas kita menghirup udara pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap langkah kaki kita menginjak bumi kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap saat marilah kita senantiasa mengagungkan asma-Nya, berzikir dengan lisan kita, kemudian hati kita meyakini bahwa yang kita terima saat ini, yang kita miliki saat ini hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita sesuaikan perilaku kita dengan apa yang diperintahkan Allah dan kita jauhkan perilaku kita dari apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian kita bermohon ampun kepada Allah apabila kita salah ataupun kita lupa, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai pribadi yang syukur. Selanjutnya pemirsa yang kami hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, sungguh kebahagiaan yang paling hakiki adalah kebahagiaan yang tidak hanya di dunia yang sesaat ini saja, akan tetapi kebahagiaan yang paling sejati dan hakiki adalah kebahagiaan yang tidak ada putusnya di yaumil akhir nanti, setelah kita mati nanti, yang hanya bisa kita peroleh apabila kita menteladani suri teladan kita Nabiullah Muhammad SAW. Maka untuk itu apabila kita teringat atau diingatkan kepada beliau, marilah kita lantunkan selawat, kemudian dengan teriring niat dan usaha agar kita senantiasa digolongkan sebagai orang yang mau mempelajari, mengamalkan, membela, menyebarkan, mensiarkan apa yang ditinggalkan beliau, itu Al-Quran dan Sunnah, hingga kita dipanggil Allah nanti. Pemirsa Embun Pagi yang kami hormati, apa yang ada di benak Anda sekalian jika disebutkan kata disiplin? Mungkin di antara kita, jika disebutkan kata disiplin, yang terlintas sesaat adalah kebosanan, membosankan, tidak menyenangkan. Bahkan mungkin ada yang terlintas bahwa disiplin itu kekejaman dan seterusnya. Akan tetapi kalau kita pikirkan lebih dalam, sebenarnya dengan disiplin menjaga perilaku itulah sumber dari keselamatan. Misalnya saja dalam berlalu lintas, orang yang disiplin tentu lebih selamat daripada orang yang ugal-ugalan. Dan lebih jauh lagi, sebuah jurnal yang terkenal dalam bidang psikologi, Journal of Personality, yang terbit sejak 1932, pada edisinya di bulan Februari 2014 merilis sebuah penelitian bahwa orang-orang yang disiplin, orang-orang yang mampu mengendalikan perilakunya, kehidupannya lebih seimbang dan moodnya lebih terkendali, jauh dari konflik, jauh dari permasalahan. Maka alhamdulillah, subhanallah, kita dapati bahwa agama kita, Dinul Islam ini adalah agama yang salah satu aspeknya adalah kedisiplinan. Kita lihat salat, Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa salah satu aspek salat adalah kedisiplinan waktu. Puasa juga sama, kita diajak untuk berdisiplin bagaimana
meskipun suatu yang halal, tapi kalau belum saatnya belum kita jamah. Zakat juga bentuk kedisiplinan dalam kita mengelola keuangan atau mengelola harta kita. Haji juga bentuk kedisiplinan bagaimana satu dunia hanya satu waktu di bulan Dzulhijjah, tempatnya hanya satu di tanah haram. Maka alhamdulillah di bulan ini kita dipertemukan dengan bulan kedisiplinan, bulan kebahagiaan, yaitu bulan Ramadan. Apa yang Anda rasakan pada saat berbuka? Apakah ada rasa penyesalan karena telah menahan lapar dan haus seharian? Tidak ada penyesalan pada saat kita berbuka, adanya hanya rasa senang karena telah selain tadi berhasil menahan lapar dan haus seharian, terutama karena telah berhasil mengalahkan hawa nafsu seharian. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Idza aftara fariha, apabila dia berbuka dia bergembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisyamihi, dan kemudian ketika dia menjumpai Tuhannya dia berbahagia dengan pahala puasa yang berlipat-lipat. Alhamdulillah. Kemudian pemirsa yang kami hormati dan semoga dirahmati oleh Allah, kalau kita berlatih kedisiplinan dalam kehidupan kemudian hanya sendirian, itu biasanya sulit. Akan tetapi alhamdulillah di dinul Islam ini, dalam agama ini, kita berlatih kedisiplinan yang tadi berkahnya adalah kebahagiaan tadi. Kita diajak berlatihnya bersama-sama, seluruh umat muslim bersama-sama pada bulan Ramadan ini berlatih kedisiplinan tadi. Bagaimana kita mulai sebelum matahari terbit kita sudah bangun untuk ibu-ibu memasak, kemudian kita sahur, kemudian meskipun tadi hal-hal yang mubah boleh, tapi kita berusaha untuk tidak menjamannya sebelum waktunya. Lebih jauh lagi, sebagaimana jurnal tadi, katanya orang disiplin itu lebih jauh dari masalah. Kita perhatikan sabda Rasulullah bahwa as-shaim, bahwa puasa itu junnah, perisai dari masalah, perisai dari neraka. Fala yarfus wala yadhal, orang yang berpuasa, tuntunannya Rasulullah, dilarang dekat-dekat dengan hal-hal yang tidak senonoh dan yang kebodohan, hal yang menandakan tentang kebodohan. Fala yarfus wala yadhal, orang yang berpuasa dilarang dekat dengan yang tidak senonoh dan hal-hal yang bodoh. Lebih jauh lagi, bahkan kita disuruh untuk menjaga omongan kita, menjaga agar kita tidak cekcok dengan orang lain. Wa ini mru'un syatamahu aw qatalahu falyakul ini shaimin marotan. Apabila ada orang yang menghinanya, ada orang yang mencelanya, maka kita dituntunkan untuk mengatakan ini shaimun, saya ini adalah orang yang berpuasa, marotan, dua kali. Ini shaimun, saya orang yang berpuasa, saya orang berpuasa. Kita dapati bahwa orang yang lapar biasanya lebih mudah marah, tapi selama puasa kita, selama lapar kita menahan marah kita. Orang lapar yang mudah marah saja bisa menahan marahnya, apalagi ketika nanti tidak dalam kondisi puasa, dalam kondisi badannya baik, tentu lebih mudah lagi menahan amarahnya, menahan emosinya, sehingga jauh dari masalah. Orang-orang yang puasa lebih menikmati hidup. Kemudian pemirsa yang kami hormati dan semoga dirahmati oleh Allah, dalam menjalankan kedisiplinan, orang-orang juga kadang-kadang kesusahan karena mereka mulai dengan sesuatu yang berat sekali. Tetapi dalam agama kita, dinul Islam ini, kita dituntunkan bahwa ahabul amal indallahi adwamuha wa inqal. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang paling kontinu meskipun itu sedikit. Nah, ini maka alhamdulillah kita di agama ini dituntunkan meskipun kita beramalnya sedikit, asal itu istiqomah, itu yang lebih dicintai oleh Allah. Maka alhamdulillah, mari di bulan Ramadan ini kita tidak menjadi pemborong amal, tapi sedikit-sedikit tapi istiqomah. Jangan sampai hanya di bulan Ramadan ini kita banyak membaca Al-Quran, kemudian di bulan lain tidak.
Mestinya kita di bulan-bulan lain juga sama, menjaga kontinuitas membaca Quran kita, meskipun hanya barang satu rukuk misalnya, menjaga kontinuitas kita sholat malam, sholatul lail. Tidak hanya di bulan Ramadan kita borong tarawihnya, boleh saja, tetapi semoga kita nanti termasuk orang yang menjaga kedisiplinan tadi dengan sesuatu yang paling dicintai Allah, yaitu adwamuha wa inqal, yang kontinu meskipun yang sedikit. Kemudian juga kita dapati orang-orang ketika berlatih disiplin, pemirsa Embun Pagi yang kami hormati, itu kehilangan motivasi. Tapi alhamdulillah kita sebagai umat muslim diberi motivasi yang paling kuat. Awal-awalnya kita sudah dituntunkan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzanbihi. Kita dapati orang-orang yang misalnya mencoba berdisiplin untuk berdiet, mereka kehilangan motivasi karena sudah merasa mencapai berat badan idealnya, mencapai kadar kolesterol yang ditargetnya, kemudian lupa dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kita umat muslim menjaga pola makan kita tidak ada tujuan lain, tidak kok hanya mencapai berat badan ideal tadi, kadar kolesterol tadi, tidak, tetapi kita man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzanbihi. Tentu yang kita tuju bukan hanya dunia tadi, tapi kita menuju akhirat, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami hormati dan semoga dirahmati oleh Allah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kita di tahun ini menjadikan pribadi kita pribadi yang lebih disiplin, yang akhirnya bisa untuk mengendalikan diri, pribadi yang lebih sehat, pribadi yang karena berlatih mengendalikan waktu, pribadi yang waktunya lebih tertata, kemudian pribadi yang prioritasnya lebih tertata, kemudian pribadi yang tidak marah, tidak emosian, pribadi yang pemaaf, pribadi yang pemurah, pribadi yang dermawan, pribadi yang penyayang, yang tidak hanya nanti disenangi oleh makhluk Allah, tapi disenangi oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Hanya demikian yang dapat kami sampaikan, tentu banyak kurangnya apabila ada benarnya datangnya dari Allah. Semoga kami yang menyampaikan utamanya bisa melaksanakan, Anda semua yang mendengar juga mendapatkan berkahnya. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.